Baik, selamat datang kembali ya bersama saya Yohanan Ardika dalam channel YouTube saya Ardika Matematika. Oke, saya akan melanjutkan untuk materi berikutnya ya, melanjutkan yang kemarin yaitu tentang fungsi rasional kuadrat. Untuk video sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan tentang fungsi rasional untuk yang linier. Oke, bentuknya pembilang penyebutnya linier ya, fungsi rasional itu sama dengan fungsi pecahan. Nah, sekarang yang kuadrat, baik itu kuadrat maupun linear kuadrat atau kuadrat linear itu sama, kurang lebih langkahnya sama. Oke, ada beberapa perbedaan nanti dari tentang yang linear. Kita lanjutkan ya. Ini yang kemarin ya, kurang lebih sama pengertian fungsi rasional, fungsi pecahan yang pembilang dan penyebutnya merupakan sebuah fungsi atau ada variabelnya di bagian penyebut, itu yang paling utama. Kenapa? Nah ini ada syaratnya, di bagian penyebutnya harus C tidak boleh sama dengan 0, artinya variabel X harus ada di penyebut. Begitu juga ketika dia seperti ini. Kenapa ini P-nya bukan Q-nya? Karena dia sudah masuk ke yang jenisnya yang kuadrat. Artinya untuk koefisien X kuadrat ini tidak boleh 0, karena kalau 0 nanti X kuadratnya hilang. Nanti udah bukan kuadrat lagi, seperti itu ya. Begitu juga dengan ini untuk yang linear kuadrat, atau nanti bisa aja terbalik ya, yang atas yang linear, yang bawah yang kuadrat. Nah, hari ini kita akan coba langkah untuk yang fungsi rasional kuadrat. Nah, nanti analog ya, langkahnya kurang lebih sama untuk yang linear kuadrat. Seperti itu. Nah, saya hanya coba memberikan gambaran untuk menganalisis dan bagaimana menggambar dalam sketsa ya pastinya. Karena saya juga nanti akan menggunakan aplikasi GeoGebra juga untuk membantu. Oke, jadi untuk lebih jelasnya memang kita sudah lebih mudah juga ya dengan aplikasi GeoGebra, bisa kita download di Play Store. Kalian bisa download sendiri, bisa gratis, dan itu bisa untuk mengecek ya grafiknya seperti apa dan sebagainya. Jadi lebih mudah. Jadi nggak perlu kita mencari satu persatu, tapi di sini saya hanya memberikan contoh dan untuk kita menganalisis dalam fungsi rasional itu seperti apa. Oke, langsung saja. Untuk menggambar grafik fungsi rasional kuadrat, oke, kelupaan lagi ya ini ya. Masih yang kemarin harusnya kuadrat. Ya, nggak apa-apa ya. Oke, fungsi fx, ax kuadrat plus bx plus c, bx kuadrat plus qx plus r. Di mana, wah ini juga, sorry, harusnya p-nya. P-nya tidak sama dengan 0. Ya, maaf sebelumnya ya. Ya, kita lanjutkan. Cara menggambarnya kurang lebih pun juga sama ya. Ini nanti ada penambahan di bagian akhir untuk bisa tahu lebih lanjut bagaimana menganalisisnya. Pertama, menentukan titik potong grafik dengan sumbu koordinat. Itu kalian sudah sangat menguasai ya. Sudah dari sejak yang fungsi linear, fungsi kuadrat juga ada di situ ya. Menentukan titik potong dengan sumbu X, sumbu Y. Oke, bisa ya. Sumbu X ketika Y-nya 0, sumbu Y ketika X-nya 0. Saya rasa ini sudah bisa. Yang kedua, menentukan garis asimptot datar dan asimptot tegak. Oke, jadi dimungkinkan juga nanti dalam fungsi rasional ini juga ada asimptot asimptot miring ya. Bisa juga ini terjadi. Oke, nanti akan ada saya klarifikasi tentang definisi pengertian tentang garis asimptot juga ya setelah ini. Nah, itu karena penting saya akan klarifikasi. Kemarin saya sudah mengatakan juga tentang asimptot. Nah, akan saya klarifikasi kembali saat ini nanti. Oke, asimptot datar didapat jika X mendekati tak hingga. Oke, X mendekati tak hingga. Seperti biasa kemarin, di sini kita akan menggunakan konsep limit. Meskipun mungkin ada yang belum belajar tentang konsep limit, tidak jadi masalah ya. Sudah saya berikan secara mudahnya seperti itu, dikalikan 1 per X pangkat tertingginya. Kalau linear kemarin 1 per X, kalau kuadrat berarti 1 X kuadrat per 1 per X kuadrat. Ini ya.
dikalikan dengan itu, biar sama. Oke. Nah, nanti dikalikan dengan ini. Tuh, kurang lebih seperti itu. Asimtot tegak didapat jika Y mendekati tak hingga. Y mendekati tak hingga. Atau kemarin sama dengan penyebutnya, fungsi penyebut ya. Kita sama dengan K0. Itu, kemarin seperti itu ya. Kurang lebih sama. Ditekankan lagi. Ini pakai konsep limit dikalikan 1 per X pangkat tertingginya. Karena kita udah masuk ke kuadrat, berarti pangkat tertingginya kuadrat. Kalau yang kemarin kan linear. Pangkat tertingginya 1 ya, itu 1/X per 1/X itu. Terus untuk asimtot tegak, itu fungsi penyebutnya disama dengan K0. Itu bisa dilihat lagi video sebelumnya, dipahami. Nah, nanti ada beberapa yang akan saya tambahkan juga ya tentang asimtot. Mari kita ikuti. Oke, langkah ketiga, menentukan letak grafik fungsi. Nah, ini seperti kemarin juga, kita bisa cari pembuat 0, pembilang dan penyebut. Kita cari pembuat 0, pembilang, dan penyebut. Jika fx lebih dari 0, maka dia di atas sumbu x. Jika fx kurang dari 0, dia di bawah sumbu x. Nah, batas-batasnya itu dari pembuat 0, pembilang, dan penyebut. Itu ya. Oke. Yang keempat, ini yang tambahan dalam kuadrat. Menentukan nilai-nilai ekstrim. Oke. Nanti di sini bisa ditentukan dengan memisalkan suatu nilai ekstrim. Y itu misalnya suatu nilai ekstrimnya M. Ini hanya permisalan ya, bisa M, bisa P, terserah. Ini hanya variabel aja. Itu. Oke, nanti ya kita coba ya. Ada syaratnya juga di sini tapi ketika kita menyama dengan misalkan ini suatu nilainya M atau P, didapat suatu persamaan kuadrat. Nah, kita akan gunakan nanti nilai ekstrimnya ini itu akan ada jika persamaan yang kita dapat itu diskriminannya D lebih dari sama dengan 0. Ini sebagai syarat. Ketika dia tidak terpenuhi, ya sudah, stop aja. Itu untuk nilai ekstrimnya tidak ada ya. Meskipun nanti secara kompleks bentuk untuk fungsi rasional yang lebih tinggi lagi seperti apa. Nah, tapi syaratnya ini, D lebih dari sama dengan 0, dari persamaan yang kita dapat itu. Oke. Saya lanjutkan. Nah, ini. Oke. Ini juga ya klarifikasi pengertian garis asimtot. Oke, saya akan merevisi ya pernyataan saya kemarin tentang garis asimtot. Saya mencoba ketika linear emang kurang lebih seperti yang saya katakan kemarin, tapi untuk yang lebih tinggi lagi, ketika fungsi kuadrat, fungsi rasional kuadrat, dan lain sebagainya, definisi yang saya sampaikan sebelumnya itu kurang tepat ya. Jadi di sini saya klarifikasi pengertian tentang garis asimtot. Garis asimtot merupakan suatu garis di mana ketika diperpanjang, oke, garis itu diperpanjang tak hingga akan mendekati kurva. Kuncinya di sini hanya mendekati kurva. Oke. Entah grafiknya yang mendekati kurva atau intinya antara grafik dan asimtot ketika diperpanjang dia akan saling mendekati. Meskipun ketika diperpanjang entah itu memotong atau enggak, tapi ketika diperpanjang dia akan mendekati. Contohnya seperti ini ya. Ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan bisa saja terjadi di sebelum X mendekati tak hingga itu bisa saja memotong grafik bahkan beberapa kali. Ini ya. Bisa saja memotong. Contohnya, saya berikan contoh ini, fungsi fungsi rasional linear kuadrat ya. Kuadratnya di penyebut. Ini kita bisa lihat di mana ini garis Y sama dengan 0 atau dia sumbu X ya. Sumbu X-nya itu sebagai asimtot datar. Oke, dia sebagai asimtot datar dia memotong, berpotongan dengan grafik hijau ini. Ya, di sini berpotongan.
seperti itu ya. Saya mengklarifikasi bahwa untuk garis asimtot itu bisa saja memotong grafik. Gitu. Hanya sifatnya di sini saya tekankan ketika X menuju tak hingga ya, yang saya lingkarin ini, dia akan semakin mendekati. Grafiknya akan, grafik dengan asimtot itu saling mendekati. Ini tak hingga akan mendekati kurva. Itu sifat dari asimtot. Bisa saja memotong, ya bisa. Itu ya. Selanjutnya yang kedua. Ada klarifikasi yang kedua. Asimtot secara lebih lanjut dapat berupa garis lengkung atau kurva. Oke, dari sini kita dapat tidak hanya berupa garis lurus. Oke, mungkin ketika kita fungsi linear-linear, kita dapatkan garis lurus. Tapi belum tentu, ya. Asimtot itu bukan hanya garis lurus, bisa saja dia garis lengkung atau kurva. Saya berikan contoh di sini. Ya. Kurang lebih seperti ini fungsi rasional ya. Bentuknya seperti ini yang hijau. Oke, ini grafiknya. Dan yang asimtotnya itu ini. Dia sebuah kurva persamaan kuadrat ya. Ini yang hitam. Asimtot. Asimtot ya. Nah, jadi tidak selalu berupa garis lurus. Bisa terjadi dia garis lengkung atau kurva. Sifatnya apa tadi? Asimtot, dia ketika tak hingga dia akan mendekati, saling mendekati. Ini contohnya. Kasusnya di sini. Dia nanti akan semakin panjang, dia akan makin mendekati. Seperti itu ya, asimtot. Oke, saya rasa saya perlu mengklarifikasi ini karena ketika nanti ada yang melihat video saya dan studi lebih lanjut, nah itu tidak miskonsepsi ya, karena banyak terjadi miskonsepsi tentang garis asimtot. Itu. Saya di sini juga masih belajar. Kemarin saya mengatakan seperti itu dan sekarang setelah saya belajar saya juga jadi lebih tahu lagi tentang garis asimtot. Nah, saya bagikan juga ke kalian semua yang melihat video ini, oke? Saya dipelajari lebih lanjut ketika nanti kalian mungkin studi lanjut di kuliah di teknik sipil atau apapun itu, mungkin bisa saja terjadi menemukan tentang pembahasan tentang garis asimtot ya. Oke, itu tadi klarifikasi saya tentang garis asimtot. Ini ya, dia bisa berupa garis lengkung kurva dan dia hanya dikatakan mendekati kurva, saling mendekati ya. Tapi bisa saja memungkinkan kalau dia akan memotong gitu. Oke. Nah, ini ya contoh-contohnya. Perbedaan kemarin yang linear seperti ini kurang lebih. Secara ketika penyebutnya kuadrat, secara jelas yang bisa dilihat juga asimtot tegaknya dia ada dua. Ini ya. Seperti itu. Ini salah satu saya lihat sekilas saja ya. Itu. Nah, kurang lebih nanti seperti itu. Ini yang salah satu bentuk yang kuadrat-kuadrat ya. Nah, saya akan berikan satu contoh saja untuk sekali ini. Ini mungkin nanti akan saya perjelas juga dengan aplikasi GeoGebra ya untuk melihat grafiknya. Oke, yang pertama contoh menggambar grafik. Ini x kuadrat min x min 2 per x kuadrat plus x min 2 dalam sistem koordinat. Oke. Pertama, kita menentukan nilai titik potong ini oke ya. Sama seperti kemarin. Titik potong sumbu x ketika y-nya sama dengan 0. Oke, berarti 0 sama dengan x kuadrat min x min 2 dibagi x kuadrat plus x min 2. Sumbu x ketika y-nya 0 ya. Berarti kalau ini kalau saya kali silang, sama aja kali silang, ini 0 berarti tinggal x kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita faktorkan ya. X pemfaktoran biasa. Ini berarti 1. Ini plus, ini min. Untuk pemfaktoran nanti bisa dipahami lebih lanjut ya. Kapan saya ingin menjelaskan juga lebih detail tentang menentukan
faktor ini ya, akar-akar atau faktor dari persamaan kuadrat, karena penting sekali, akan sering digunakan. Oke, berarti kita dapat X plus 1 sama dengan 0, X sama dengan min 1, atau X min 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Oke, berarti kita dapatkan di sini min 1,0 dan 2,0. Yang B menentukan, ini menentukan ya, menentukan titik potong dengan sumbu Y ketika X-nya sama dengan 0. Berarti ini jadi 0 kuadrat min 0 min 2, 0 kuadrat plus 0 min 2. Berarti Y sama dengan min 2 per min 2. Y sama dengan 1. Maka kita dapatkan titik itu X, Y. Ingat-ingat, X-nya kan ketika 0, berarti X-nya 0, Y-nya 1. Oke, setelah kita dapati ya. Bisa diputar kembali, disetel pelan-pelan kembali ya. Oke, saya lanjutkan. Ini langkah selanjutnya, menentukan asimtot datar dan asimtot tegak. Oke, ingat-ingat kembali, ini pakai konsep limit. Oke, yang ini penyebut disama dengan kan 0, itu ya. Kurang lebih seperti itu untuk mengingat-ingat asimtot datar, asimtot tegak, dan sebagainya ya. Untuk biar lebih mudah dalam mengerjakan, tidak bingung. Kita harus bisa klasifikasi setiap apa yang kita pahami. Oke, asimtot datar dulu ya. Asimtot datar. Asimtot datar ketika X-nya menuju tak hingga. Ini pakai konsep limit ya. Oke, ini X kuadrat min X min 2. X kuadrat plus X min 2. Nah, seperti yang saya katakan tadi, dikali 1 per X pangkat tertingginya dibagi dengan 1 per X pangkat tertingginya. Jadi yang atas saya kali dengan 1 per X kuadrat, yang bawah 1 per X kuadrat. Tuh, maka jadi X mendekati tak hingga, ini jadi X kuadrat plus X kuadrat, min X per X kuadrat, min 2 per X kuadrat. X kuadrat per X kuadrat, plus X per X kuadrat, min 2 per X kuadrat. Ini ya, ini secara mudahnya untuk proses bentuk limit itu untuk yang polinomial rasional seperti ini, dia dikali 1 per X pangkat tertingginya. Ini pangkat tertingginya kan 2. Jadi 1 per X kuadrat. Yang bawah juga. Kenapa? Karena biar sama. Biar dia, ini kan sama dengan 1 ya. Yang di dalam kurung, jadi nggak mengubah nilai itu. Jadi atas diperlakukan itu, bawah juga sama. Seperti itu ya. Nah, setelah ini, gimana kemarin? Berarti didapat ini ya, X kuadrat plus X kuadrat kan 1. Ini X kuadrat plus X kuadrat juga 1. Berarti bisa saya tulis 1 min X per X kuadrat, min 2 per X kuadrat, per 1 plus X per X kuadrat, min 2 per X kuadrat. Nah, setelah sampai sini, kita substitusikan tak hingganya. Ini tak hingga per tak hingga kuadrat. Min 2 per tak hingga kuadrat per 1 plus X. Sorry kok, plus X. Ini tak hingga per tak hingga kuadrat min 2 per tak hingga kuadrat. Nah, ketika penyebutnya ini tak hingga bahkan tak hingga kuadrat, berarti penyebutnya lebih besar tak hingganya ya. Seperti kemarin, kita sama dengan kan 0. Oke, sama dengan kan 0. Jadi 1 min 0 per 1 plus 0 min 0. Maka kita dapat Y sama dengan 1 per 1. Itu ya. Saya tetap gunakan ini dulu. Ada cara cepatnya sih. Setelah kita lebih mahir menggunakan ini,
Nanti kita tinggal ketika pangkatnya sama ya, kuadrat-kuadrat itu kita bisa lihat dengan koefisien pangkat tertingginya saja. Koefisien pangkat tertingginya 1, 1, berarti 1/1, seperti ini kan. Itu cara cepatnya. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Berarti kita dapatkan Y sama dengan 1. Oke, ini baru asimtot tegak ya. Asimtot datar, sorry. Yang B, asimtot tegak, penyebutnya disama dengankan 0 kemarin ya. Kok bisa? Nah, itu dicek lagi video sebelumnya, sudah saya jelaskan. Kenapa alasannya seperti itu? Oke, berarti X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0 penyebutnya. Kita faktorkan. Yang belum mahir pemfaktoran bisa diperdalam ya, karena penting itu. Faktor dari 2, ya cuma 2 sama 1 ya, karena dia bilangan prima. Kalau dijumlah dia harus plus 1. Berarti yang lebih besar itu harus positif. Oke, maka kita dapat X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2, atau X min 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Benar ya, seperti apa yang saya katakan tadi. Oke, di sini kita akan mendapatkan dua asimtot tegak. Yang asimtot tegak. Ini asimtot datar. Ini asimtot datar. Oke, itu ya. Dan saya lanjutkan. Untuk yang ketiga, kita akan melihat letak grafiknya di atas atau di bawah sumbu X. Dilihat dari perpotongan dengan sumbu X dan asimtot tegak. Atau bisa, dengan kata lain, kita di sini bisa cari pembuat 0. Pembilang dan penyebut. Oke. Pembuat 0 pembilang. Pembilang itu yang atas. Pembilang numerator ya dalam bahasa Inggris. X kuadrat min X min 2 sama dengan 0. Artinya pembuat 0 kita akan mencari nilai X ketika dia menjadikan dia nilai 0. Jadi yang membuat 0. X-nya berapa? Itu. Diapakan? Ya pemfaktoran lagi. Tadi kita sudah memfaktorkan keduanya ya, pembilang dan penyebut kita sudah. Jadi cepat saja kayak tadi. 2, 1, 1 sama 2-nya terbalik nggak masalah. Kalau dijumlah harus negatif. Berarti yang besar min. Dia harus lebih akan banyak negatifnya. Kita dapat X sama dengan min 1 atau X sama dengan 2 ya. Saya cepatkan. Itu. Terus membuat 0 pembilang. Penyebut, sorry. Oke, barusan saja ya kita mencari ini. X plus 2, X min 1. Maka didapat X sama dengan min 2 atau X sama dengan 1. Oke, setelah itu diapakan? Buat garis bilangan. X-nya kan. Yang paling kecil itu taruh paling kiri. Karena di sini paling kecil min 2. Di kanannya ada min 1. Kanannya lagi ada 1. Kanannya lagi ada 2. Ini ya. Ada berapa interval? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 daerah. Nah, itu harus dilakukan. Seperti kemarin, uji daerah. Ada 5 daerah kan? Dengan uji titik ya. Ya, uji titik atau uji daerah ini. Itu bisa kita substitusikan ke fungsinya. Dia nilainya di sini positif atau negatif. Karena ketika dia positif, fx lebih dari 0, maka grafiknya di atas. Oke. Pertama, di interval X kurang dari min 2 ya. Maka misal kita ambil nilai
X sama dengan di kirinya min 2 itu misalnya min 3. Min 3, substitusikan ke fungsi. Maka jadi min 3 kuadrat 9, min X, min 3 jadi plus 3, min 2. 9, min 3, min 2. Ini kita dapat 9, 10, 11, 12, 10 per 4. Kita sebenarnya di sini hanya perlu positif atau negatifnya. Baca di sini dia positif. Itu. Yang kedua, antara ini ya. Nah, ini bisa kita ambil yang di sini. Seperti kemarin sebenarnya kalau sudah seperti ini kita bisa langsung merubah tanda ya. Tapi belum tentu, nanti kita cek satu-satu. Antara min 1 sama min 2. Min 3 per 2. Nggak apa-apa, kita coba ya. Ini untuk interval antara min 2, min 1. Kita ambil X-nya min 3 per 2. Pecahan ya, nggak apa-apa ya. Ini coba untuk latihan. Berarti dikuadratkan 9 per 4. Min jadi plus 3 per 2. Min 2. Min 2 ya. 2 saya samakan penyebutnya sekalian aja ya. 8 per 4. Ini jadi 9 per 4. Min 3 per 2. Ini min 8 per 4. Oke. Kita di sini hanya perlu positif negatifnya ya, nilainya nggak usah. Jadi bisa kita lihat di sini tuh kalau disamakan penyebutnya ini jadi 6 per 4 ya. 6 per 4 untuk yang di sini. Ini ya, ini 6 per 4. Penyebutnya sudah 4 semua. 9 tambah 6 min 8. Dia akan positif ya. Yang bawah 6 sama 8. Min 14 sama plus 9. Dia negatif. Ketika plus dibagi negatif, nilainya negatif. Berarti di sini dia negatif. Itu. Terus kemudian saya lanjutkan untuk yang ketiga, itu interval dari min 1 sampai 1. Misal di sini kita ambil 0, yang mudah ya. Masukkan ke fungsi, berarti kita dapat 0 kuadrat min 0 min 2. 0 kuadrat plus 0 min 2. Maka kita dapat min 2 per min 2. Negatif bagi negatif, positif. Nah, terusnya ya. Nggak apa-apa, saya lengkapi saja. Di sini berarti 3 per 2. Ini interval 1, X, 2. 1 sampai 2. Ketika X-nya 3 per 2, maka kita dapat 9 per 4 min 3 per 2, atau langsung saya ubah ya, 6 per 4. Oke, kemudian min 2. 2 itu 8 per 4. 9 per 4 plus 6 per 4 min 8 per 4. Di sini nilainya itu 9 kurangi 6 kurangi 8. Dia negatif yang atas. Yang bawah positif. Negatif dibagi positif, negatif. Dari sini ya. Biar menghemat. Di sini negatif. Dan yang terakhir, kelima, itu X lebih dari 2 intervalnya, kita ambil X sama dengan 3. Maka didapat 9 min 3 min 2, 9 plus 3 min 2. Ini positif, sorry ya. Yang atas positif, yang bawah positif. Maka hasilnya positif. Selesai. Seperti itu ya, kurang lebih bisa plus, min, plus, min, plus. Nah, ini di atas, di bawah, di atas, di bawah, di atas. Itu. Oke.
Maksudnya menentukan letak grafik itu seperti itu ya. Dia lebih dari 0. Ketika lebih dari 0 positif, dia di atas sumbu X. Negatif ini di bawah. Jadi dia di atas, turun, nah, seperti itu. Nah, nanti akan kita gunakan untuk mensketsa grafiknya ya. Nah, masih ada satu lagi, seperti yang saya katakan tadi, menentukan nilai-nilai ekstrim. Nah, tapi ada syaratnya di sini ya nanti ya. Dia D-nya harus lebih dari 0. Kalau tidak, seperti apa? Ya sudah, diamkan aja. Kalau iya, bisa kita cari nilai yang kita misalkan tadi, misalnya M. Nah, itu yang kita cari. Oke, dimisalkan suatu nilai Y sama dengan M. Berarti bisa saya tulis M sama dengan X kuadrat min X min 2. X kuadrat plus X min 2. Bisa saya kali silang ya. MX kuadrat plus MX min 2M. Sama dengan X kuadrat min X min 2. Oke, bisa saya jadikan satu ruas. MX kuadrat. Ini X kuadrat pindah jadi min X kuadrat. Plus MX. Min X ini pindah jadi plus X. Min 2M. Min 2 pindah jadi plus 2. Nah, saya faktorkan ya X kuadratnya. Dia jadi M min 1 X kuadrat. Kok bisa seperti itu? Nah, mungkin ada yang bingung. Nah, ini sama aja ya pemfaktoran X-nya. X kuadratnya, sorry. X kuadratnya saya faktorkan. Ini kalau kalian kalikan satu per satu lagi, dia akan kembali ke atasnya. X kuadrat kali M, MX kuadrat. Nah, seperti itu ya. X kuadrat kali min 1, min X kuadrat. Itu. Jadi dari suku pertama ini X kuadratnya kita ambil, berarti tinggal M. X kuadratnya tinggal kita ambil, tinggal min 1 di depannya. Nah, itu. Ini M plus 1, X-nya, sorry, yang difaktorkan. Yang ini bisa saya tulis plus 2 min 2M ya. Saya tukar 2-nya yang di depan, biar positif. Tapi min 2M-nya tetap negatif. Nah, kita dapat persamaan kuadrat X kuadrat ya, tapi ada M-nya. Nah, di sini kita gunakan syaratnya ini, D-nya, diskriminan. D itu apa? B kuadrat min 4AC. Itu ya. Syarat memiliki akar itu. Nah, berarti kita dapatkan apa di sini? Bisa kita cek D-nya ya. Kita cek D-nya. D-nya B kuadrat, berarti M plus 1 kuadrat min 4AC. A-nya M min 1, C-nya 2 min 2M. Oke, ini sama dengan 0. Kita coba operasikan ya. M kuadrat agak panjang ya, tapi pelan-pelan aja, nggak apa-apa, ini aja untuk contoh analisis saja. Nanti M plus 1 kuadrat itu bukan M kuadrat plus 1 kuadrat, bukan ya. Ingat-ingat kembali, ketika M plus 1 kuadrat artinya M plus 1 kali M plus 1. Nanti kali pelangi 1-1. Gitu. Nah, cepatnya nanti ini dapat 2M plus 1. Min M plus 4. Sorry. Oke, mungkin kita kalikan dulu aja Pak ya, atau ini aja ya, kita kalikan satu. Nah, dia perkalian kan ini. Iya enggak? Iya toh? Min 4AC ya, 4A kali C. Ini kita kalikan dulu aja. Ini berarti kita dapat 2M min 2M kuadrat min 2 plus 2M. Oke. Maka saya lanjutkan di sini. Didapatkan M kuadrat plus 2M plus 1 min kali ini saya kalikan satu per satu. Atau saya jumlah dulu aja. Min 2M kuadrat, yang pangkat tertinggi saya taruh kiri. 2M plus 2M, jadi plus 4M min 2. Nah, baru bisa kita kalikan. Nah, ini min, jadi plus ya. Kalikan 1-1.
plus 8M kuadrat min 16M plus 8. Maka kita dapatkan 9M kuadrat plus, min 14M. Ya tahu ini 1, ini 8, plus 9, sama dengan 0. Oke, kita dapatkan ini. Dari persamaannya kita dapatkan ini. Nah, terus M-nya itu berapa, Pak? Seperti itu ya. M-nya berapa? Ada pertanyaan seperti itu. Nah, sama kita gunakan konsep ini tadi lagi, syaratnya ini tadi ya. M-nya itu ada jika D-nya lebih dari sama dengan 0. Harus memenuhi itu. Kita lakukan sebanyak 2 kali ya. Tadi kan baru persamaan yang pertama dari yang kita misalkan ini. Kita dapatkan persamaan ini yang kedua. Nah, ini juga harus memenuhi syarat ini. Untuk mencari M-nya itu ada atau enggak. Oke. Karena kalau ada atau enggak, untuk mencari M-nya kita bisa pakai pemfaktoran, rumus ABC, kuadrat sempurna, seperti itu ya. Tapi untuk lebih detailnya, jelasnya lagi, kita cek dulu syaratnya memenuhi atau enggak. Oke, D-nya ya. Berarti B kuadrat min 14 kuadrat min 4 AC. Itu ya. Berarti nanti ini kita dapatkan ternyata min 128. Dia kurang dari 0. Maka D lebih dari 0 tidak memenuhi ya. Artinya apa kalau tidak memenuhi? Tidak memiliki, enggak kepotong ya. Tidak memiliki nilai ekstrim. Itu kesimpulannya. Karena ini ya, kalau dia ada berarti tinggal difaktorkan saja. Difaktorkan atau rumus ABC. Itu, nanti bisa ketemu M-nya. Oke, kalau M-nya ketemu, M-nya itu dia sebagai Y ya. Nah, ketika M-nya ketemu, M-nya ini kamu masukkan. Oke, kamu cari nilai X-nya. Itu. Oke. Nah, itu ya contohnya. Tapi di sini ternyata dia tidak memiliki nilai ekstrim. Ada soal yang nanti ada nilai ekstrimnya, ada. Nah, nanti salah satu yang ada itu misalnya bentuknya seperti ini. Nah, dia seperti ini, dia ada nilai ekstrimnya di sini. Ya, di pucuk-pucuk dari kurva ya, lengkung-lengkung kayak persamaan kuadrat itu. Tapi di sini kayaknya nggak ada antara dua seperti ini ya. Itu. Nanti kita cek di GeoGebra juga. Nah, langkah selanjutnya kita akan menggambar. Apa aja tadi informasi yang kita dapat? Saya ulangi lagi dulu ya. Perpotongannya min 1,0, 2,0, dan 0,1. Min 1, 0, 2, 0. Min 1, 0, 2, 0, 1,0 ya. Tuh. Kemudian 0,1, sorry. Oh iya benar ya. X-nya 0, Y-nya 1. Oke. Dapat 3 titik itu. Kemudian, maaf ya, kita ulangi lagi. Kita cek ke atas. Asimtotnya Y sama dengan 1, X sama dengan 1, X sama dengan min 2. Y sama dengan 1. Saya coba pakai penggaris ya. Buat garis lurus. Y sama dengan 1 itu di sini. Y sama dengan 1 ya, kurang ke bawah dikit ini.
kurang lebih seperti ini. Kemudian ada X sama dengan 1. Sini. Dan one more ya. X sama dengan min 2. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, itu asimptotnya ya. Ini asimptotnya X sama dengan 1, X sama dengan min 2, Y sama dengan 1. Oke, setelah itu daerahnya. Daerahnya tadi kalau yang kita cari tadi, dia batas-batasnya itu min 2 ya. Min 2, misal saya pakai hijau. Min 2, min 1, 1, 2. Ini yang kita cari tadi ya. Dia plus min plus min. Nah, ini dimulai dari positif. Plus min plus min plus. Ya, min 2, min 1, 1, 2. Plus min plus min plus. Artinya dia di sini di atas sumbu X. Ini di atas sumbu X. Nah, nanti akan grafiknya seperti ini ya. Nah, ini yang agak rumit ketika sketsa itu seperti ini ya. Kita bisa pakai titik mudah tapi masih masa mencari satu persatu. Itu akan sangat ya bisa ya, tapi makanya nanti kan kita bantu menggunakan GeoGebra. Itu kurang lebih seperti itu, dia di atas. Oke, terus di sini dia setelah 2 itu, min 2 itu dia di bawah. Oh, berarti dia kan dari sini. Kurang lebih seperti ini ya. Setelah min 1 dia positif, naik ke atas. Oke, sebelum 1 ya. Sorry. Wow. Nah, kurang lebih seperti itu. Setelah 1, dia di bawah. Berarti dia dari sini. Terus setelah 2, dia di atas. Berarti dia di atas ini. Dia akan mendekati asimptot. Padahal ini di kirinya 2 itu negatif. Berarti dia di bawah. Ya, kurang lebih seperti itu yang garis hijau ini. Ini ke atas, ini dari bawah. Itu. Mungkin pertama kali kalian mencoba pasti akan bingung untuk menggambar grafiknya seperti apa. Nah, langkah-langkahnya kurang lebih seperti ini tadi. Oke, bagaimana menentukan titik perpotongan sumbu X, sumbu Y ya. Ini semua dilalui garis, ini perpotongan sumbu X, sumbu Y, asimptotnya, dan lain sebagainya. Itu untuk kalian ketahui aja bagaimana mencari asimptotnya, kalian bisa. Oke, untuk gambar grafik, untuk mempermudah, kalian bisa pakai aplikasi yang namanya GeoGebra. Seperti ini ya. Bukan hanya di laptop, di desktop, ini juga bisa diinstal sendiri di handphone kalian ya, di smartphone kalian, di Play Store bisa kalian download gratis juga GeoGebra. Pasti nanti ada, silakan download untuk mengecek, membantu pembelajaran matematika dalam menggambar grafik. Hanya untuk membantu memastikan gambarnya benar, gitu ya. Untuk menggambar kalau secara untuk keterampilan ya mau nggak mau kita harus menggambar. Sama ya. Ini gambar kita, gambar saya tadi coba, meskipun agak nggak lurus, nggak sesuai, tapi kurang lebih sketsanya seperti itu. Ini dia naik dari bawah lewat ke atas, ini ya sama persis
garis ini ngelewatin 2 dia di atas gitu ya. Good. Paham ya, bisa di scroll ke atas lagi atau diputar videonya lagi, maksud saya dipahami lagi seperti itu tentang fungsi rasional kuadrat. Bagaimana nanti yang linear kuadrat linear kurang lebih sama. Ada menentukan ekstrimnya juga tadi, kalau tidak ada ya sudah nggak ada. Ini kenapa tidak ada nilai ekstrimnya tadi? Harusnya di sini ya, harusnya di sekitar sini sama sini. Tapi dia bukan ekstrim, kenapa? Karena di sini ada garis lagi, ada 3 batas ini. Ketika dia nanti yang saya sampaikan tadi, ketika kurang lebih bentuknya yang seperti ini, nah ini dia ada ekstrimnya di sini. Di tengah-tengahnya nggak ada grafik nih. Ini kurang lebih yang saya tahu untuk yang nanti ada nilai ekstrimnya ya, dicari. Itu, oke. Jadi yang terpenting di sini kalian menguasai, kalian mampu untuk menganalisis bagaimana mencari asimptotnya, oke, garis asimptot. Terus titik perpotongan dengan sumbu X, sumbu Y, dan daerahnya. Dia berada di atas sumbu X atau di bawah sumbu Y, itu yang di bawah sumbu X, seperti itu ya. Itu yang terpenting dalam video ini, oke? Dan juga saya klarifikasi tentang garis asimptot tadi. Oke, dipahami. Bisa diputar kembali, dipahami. Dan selamat mencoba, selamat mempelajari. Semoga menambah ilmu kalian. Dan tetap semangat untuk menggapai masa depan kalian yang akan yang lebih cerah pastinya ya, akan semakin baik. Apapun cita-cita kalian, kejar terus cita-cita itu. Pesan saya, pelajari, kembangkan apa yang kalian suka. Oke, itu kunci pertama, harus suka dulu apa yang akan kamu dalami itu, maka kamu akan sukses. Oke, sekian dulu dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar dan jangan lupa untuk tonton video-video saya selanjutnya, oke? Boleh di like dan di subscribe, jangan lupa agar tidak tertinggal dengan materi-materi selanjutnya. Oke, sekian dulu, selamat belajar.